perjanjian persetujuan suami. Lilit hutang itu daftar ke Hong Kong. Dokumen saya ya seadanya saja, itu langsung dibawa ke PT. Kenapa saya tidak boleh ke Taiwan lagi? Katanya di Taiwan wedine ke cantol. Hai teman-teman, halo, assalamualaikum, kembali lagi ke channel saya Novitarini. Ini tadi saya beli ini teman-teman, karena buka puasa tadi masih kenyang. Terus belum saya minum. Ini adalah Cencunai Jayeko. Belum saya minum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalian masih puasa enggak? Setahun pisah nomor ora poso. Teman-teman, saya mau bercerita. Saya kan dulu pernah ke Hong Kong. Awal mula ceritanya seperti ini. Kan saya pulang dari Taiwan. Nah, saya pulang dari Taiwan itu saya renovasi rumah orang tua saya, ya ganti gawang, ya buat dapur. Itu uang hasil dari Taiwan saya itu buat apa? Merenovasi rumah orang tua saya. Tapi ya orang tua saya sih kerjanya di Malaysia. Nah, saya itu kan bapak saya pulang dari Malaysia, saya juga pulang dari Taiwan. Nah, habis itu kan sama bapak saya tidak boleh berangkat ke luar negeri lagi. Ya di rumah sajalah, seperti liane lah. Saya di rumah itu jadi ibu rumah tangga. Nah, jadi ibu rumah tangga selama 8 bulan atau 7 bulan di rumah. Ternyata orang PT itu bermain ke rumah saya. Saya kaget kenapa orang PT kok datang, kenapa? Saya kan itu ya rada khawatir ya teman-teman. Ada apa ada masalah? Saya dulunya itu berangkat ke Taiwan itu apa ada masalah? Saya kira itu ada apa? Saya kan kaget. Kok orang PT 3, perempuan stafnya 2 sama pak sopirnya 1. Kok bawa mobil ke rumah saya, ada apa? Saya tanya. Terus dia itu ya seperti tamu seperti biasa lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bu, enten opo kok jenengan kok moro mriki? Kula ngoten. Saya tanya kepada, apa ada masalah dengan saya? Saya kan baru saja pulang, belum lama pulang kok kalian kok datang ke sini, ada apa ya? Saya seperti itu teman-teman. Jenenge wong ya teman-teman. Khawatir apa saya dulu kan potongan gaji 9 bulan apa belum lunas, apa seperti itu. Tapi kalau potongan gaji lunas itu kan dokumen sudah ditarik teman-teman, sudah dapat diambil. Nah, dokumen saya kan sudah saya ambil. Saya suruh suami saya mengambil dokumen saya. Terus saya tanya kepada mereka, kenapa, ada apa? Enggak apa-apa, cuma main. Terus saya mau melihat hasil kamu dari Taiwan itu apa. Oh, jadi saya hasilnya ini Bu, saya nggak bisa bangun rumah, ini rumah orang tua saya renovasi saja. Terus pihak PT itu tanya kepada saya, kamu nggak ingin pergi ke luar negeri lagi? Wah, saya kaget dong. Dalam 2000 berapa ya, 2009 2010 ke atas itu paspor itu cuma 3 tahun teman-teman. Beda kalau sekarang itu paspor kan 5 tahun, masa tenggangnya itu 5 tahun. Tapi dalam dulu 2010 itu paspor cuma 3 tahun saja. Iya, elengku cuma 3 tahun saja. Nah, terus saya pulang itu kan paspornya wis mepet. Saya saya kan berangkat ke Taiwan itu pasporannya itu rada akhir teman-teman, karena nanti kalau PT-nya di PT itu lama, paspornya itu kan kemakan di PT itu saja. Mamanya kita membuat paspor sebelum berangkat 1 bulan. Nah, proses di PT itu lama teman-teman, jadi takutnya itu sudah kadaluarsa seperti itu. Terus dalam dulu itu kita pakai paspor masa tenggang, habis itu kita pakai paspor masa berlaku. Nah, terus pihak PT yo tanya kepada saya, kamu tidak mau ke luar negeri lagi? Oh, saya pikir-pikir. Terus saya tanya kepada bapak saya boleh ke luar negeri? Ya terserah kamu, sekarang saya sudah di rumah, sudah tidak punya uang. Terus saya bilang kepada bapak saya ngomong terserah kamu. Terus
pas waktu itu saya juga terlilit utang, saya juga belum membayar hutang. Terus itu sudah waktunya, sudah tempo aslinya, tapi ya gimana, suami saya kan bekerjanya di rumah itu ya seadanya saja ya teman-teman. Ya kadang ya namanya Pak tukang buat almari itu kan yo kadang ada pesanan, kadang ada nggak ada pesanan, kan seperti itu ya teman-teman. Kalau di rumah itu pekerjaan itu sulit, kita bisa bersyukur bisa makan setiap harinya itu alhamdulillah ya teman-teman. Terus lah terlilit hutang, akhirnya saya itu daftar ke Hong Kong. Terus pihak PT ya tanya kepada saya, teman-teman, kamu kok daftar ke Hong Kong, kamu kan sudah Taiwan, kenapa kamu daftarnya ke Hong Kong? Terus saya ngomong, kalau ke Hong Kong itu kan cuma kontrak 2 tahun saja kan, boleh pulang. Saya pikir seperti itu, saya cuma 2 tahun saja lah, nggak usah lama-lama, 2 tahun saja itu kan bisa pulang. Terus pihak PT ngomong, kan di Taiwan juga bisa, kamu 2 tahun itu sudah pulang bisa. Saya coba-coba di Hong Kong saja. Terus saya, pihak PT, mana suami kamu? Terus dia menanyakan suami saya. Alhamdulillah suami saya kan kerjanya di belakang rumah. Terus saya panggil ke depan. Terus sama PT itu ditanya-tanya kenapa. Terus ini Mbak E mau berangkat lagi boleh kan, kalau tidak ada persetujuan suami kan saya juga tidak bisa terbang ya teman-teman, karena di situ ada perjanjian persetujuan suami. Nah, di situ suami saya mengizinkan saya untuk pergi ke Hong Kong. Kenapa saya tidak boleh ke Taiwan lagi? Katanya di Taiwan wedine kecantol. Mbuh kecantol kawat atau kecantol apa? Apa kecantol hanger aku juga nggak tahu. Takutnya suami saya ya ketar-ketir seorang TKW kan banyak-banyaknya itu seperti itu. Enggak lah. Itu tergantung kitanya ya teman-teman. Kalau kitanya itu niatnya mencari rezeki, insya Allah ya panggah mencari rezeki. Kalau niatnya kita itu di sini wis mengawur, ya seperti itulah banyak kejadiannya. Tapi alhamdulillah saya niatnya itu mencari rezeki. Saya tidak ada kabar gimana toh aku di Taiwan kamu mendapat kabar apa-apa, enggak toh, enggak seperti itu. Tapi suami saya tidak memperizinkan saya untuk pergi ke Taiwan lagi. Ya sudahlah, saya jadi pergi ke Hong Kong. Nah, pihak PT itu lalu langsung teman-teman, nggak nunggu beberapa hari atau gimana saya mau pergi ke PT sendiri itu enggak lah. Pas pihak PT datang ke rumah itu, dokumen saya ya seadanya saja itu langsung dibawa ke PT. Waduh, ini nggak jadi ya harus jadi. Nah, dokumen saya dulu apa ya, KTP sama paspor tuh saya ngomong kepada PT, paspor saya habis loh, itu gimana, nggak apa-apa nanti diperpanjang. Oke, nggak masalah. Masalah paspor itu nggak masalah, tapi masalah data, biodata kamu itu gimana, dulunya itu gimana? Yo nggak gimana itu asli, dari KTP, akte semuanya itu namanya itu sama, tanggal lahir juga sama. Oh, nggak ada masalah kan? Enggak. Nah, pihak PT itu pulang membawa dokumenku. Ya jadi nggak jadi, saya ya masuk PT. Terus pas di Hong Kong itu, pas daftar di Hong Kong itu kan persyaratannya nggak sama Taiwan ya teman-teman. Kalau di Taiwan itu ada SKCK-nya, ya agak ribet lah di Taiwan. Kalau di Hong Kong itu cuma KTP, akte, ijazah sama KK. Kalau nggak salah cuma 4 saja. Kalau di Taiwan karena ada SKCK, ada 6 kalau nggak salah persyaratannya. Kalau di Hong Kong enggak, cuma sedikit. Nah, terus saya daftarlah ke PT. Saya disuruh PT untuk apa ya, pulang pergi untuk belajar lah, karena bahasa Hong Kong sama bahasa Taiwan itu tidak sama. Bahasa Hong Kong kan Kantonis, kalau bahasa Taiwan kan Mandarin. Itu tidak sama, hampir sama sih perkataannya itu hampir sama, tapi pengejaannya itu tidak sama ya teman-teman. Harus belajar lagi ke PT. Terus ini PHPT itu menyuruh saya untuk belajar bahasa Hongkong atau bahasa Kantonis, walaupun sedikit-sedikit itu harus belajar teman-teman. Nah, terus saya itu setiap hari itu pulang pergi, pagi pergi ke PT untuk belajar, sore pulang. Itu sampai berapa hari ya? Berapa bulan. Kalau saya proses ke Hongkong itu agak lama teman-teman.
Ya proses untuk belajar bahasa, ya proses untuk medikal, untuk SKC, UJK, itu seperti proses awal. Saya walaupun sudah Taiwan, itu kalau pergi ke Hong Kong, saya juga proses awal, ya belajar bahasa, ya masih UJK, ya masih medikal, ya masih Finger, itu masih. Ya seperti proses awal lah, tapi aku di Hong Kong, aku mau berangkat ke Hong Kong itu sekitar 5 bulan lebih teman-teman. Dari proses awal sampai proses akhir itu 5 bulan lebih. Karena kan kita di sini kan juga mencari majikan teman-teman. Dan majikan itu juga lama prosesnya, bukan 1 hari 2 hari saja. Berbulan-bulan mendapat majikan itu, berbulan-bulan yang mau mendapat, yang mau mengambil kita itu berbulan-bulan. Seperti kalian yang pemula itu juga sama. Kita walaupun saya di sini saya prosesnya itu juga awal lagi mencari majikan juga. Terus saya kan di situ saya mencari majikan yang bisa bahasa Mandarin. Bahasa Hongkongnya itu dulu tidak disuruh memperkenalkan diri. Ya saya ingatnya itu saya tidak memperkenalkan diri. Saya cuma belajar bahasa Hongkong itu berhitung. Saya sekarang itu sudah berapa lama ya? Dari 2018 sampai sekarang. Itu masih berhitung, itu masih hafal. Ya yang berhitung sampai 10 saja ya. Yat, I, Sam, Se, Lok, Jat, Pak, Kau, Sap. Itu 10 Hongkong. 10 angka Hongkong itu masih saya hafalkan, tapi selain itu wes hilang karena bahasanya angel teman-teman. Saya sulit memperhafalkan itulah, karena kan sudah kulina bahasa Mandarin. Ya buat kalian yang sedang proses, kalian harus semangat, karena di sini juga seperti itu. Walaupun itu juga proses awal, ya tetap semangat teman-teman. Toh di sini walaupun di Taiwan, terus pergi ke Taiwan kan juga belajar bahasa juga ya, seperti mondar mandir di PT ya medikal ya, seperti proses awal lah. Beda kalau itu mendapatkan calling visa juga seperti itu kan, sudah mendapatkan majikan, tapi kan prosesnya itu ya seperti proses awal. Tapi kalian kalau pemula itu jangan khawatir kalau tidak ada mendapat majikan, cepat-cepat dapat majikan itu jangan khawatir, pasti dapat. Walaupun toh itu lambat laun, itu pasti dapat teman-teman. Yo kalian di PT itu doa saja, semoga di sini mendapatkan majikan baik, itu saja teman-teman. Kalau masalah majikan cepat-cepatan, kalian kan kadang mentalnya itu belum siap. Kalau di sini kita bekerja di jauh sanak saudara, jauh rumah, itu kita di sini harus bermental kuat. Kalau kalian cepet-cepetan, kalau di PT itu 1 bulan ada yang langsung dapat majikan, itu ada, tapi digembleng dulu mentalnya, ini kuat apa enggak, dibengoki kuat apa enggak. Wedine takutnya kalau sudah di sini terus dia mentalnya enggak kuat, dia minta pulang. Itu kan ya malah merepotkan semuanya ya teman-teman. Sudah potong gajinya, sudah lama belum sudah potong gajinya itu belum dibayar, terus nanti prosesnya lagi potong gaji lagi, kan malah 2 kali lipat kan, ya malah mumet ya teman-teman. Jadi kasihan. Kalau kalian ya di rumah yang proses awal, kalian harus bermental dulu, mentalnya itu kuat apa enggak, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga itu sudah ikhlas apa enggak, itu loh maksudnya mau keluar negeri. Nah itulah proses-proses saya dari awal sampai akhir di Hongkong, gara-gara itu orang PT datang ke rumah saya mendayoh atau bertamu ke rumah saya teman-teman. Ya gimana lagi, tapi saya tenang di Hongkong itu cuma 1 kontrakan saja kok. 1 kontrakan saya telepon majikan Taiwan, terus majikan Taiwan itu menerima saya lagi, alhamdulillahnya itu. Jadi saya cuma pulang 3 bulan di rumah, proses itu medikal ya, proses Finger, UJK semuanya itu tapi saya tunggu di rumah selama itu. Saya 3 bulan itu tunggu di rumah, terus sama PT
kalau ada kepentingan saya ditelepon, disuruh ke PT tanda tangan apa-apa itu disuruh ke PT, tapi kalau tidak ya saya tunggu di rumah. Terus saya tidurnya di PT itu sebelum berangkat ke Taiwan. Nah kalau di Hongkong itu saya lama di PT teman-teman, sekitar berapa bulan ya, 2 bulan apa 3 bulan 2 bulan kalau nggak salah. Saya tidur di PT, sudah tidur di PT karena saya disuruh belajar bahasa sama lausenya. Nah sekian video dari saya teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga kalian suka dengan video saya dan semoga video saya ini menghibur kalian di waktu senggang. Maaf ini tadi ngevlognya tengah malam tuh, sekarang sudah jam 11 malam. Saya sudah lama tidak mengevlog malam, setiap hari kan vlog saya itu masak terus ya maklum lah teman-teman, ya kegiatanku ya juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau istirahat, bye bye.